Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spada Solusi Pajak Madya Jaksel 2. Kawan pajak, kembali lagi bersama kami bertiga, tim penyuluh KPP Madya Jakarta Selatan 2 di kanal YouTube Pajak Madya Jaksel 2. Sore ini kami bertiga, saya Zakia, nanti akan ditemani oleh Mbak Rini, kemudian Mas Krisna. Aduh, jangan kaku banget dong, kayak mau ketemu presiden aja. Kita santai ya kawan pajak ya. Kita mau ngobrolin tentang yang lagi hangat-hangat di akhir tahun ini. Kenapa lagi hangat ya? Karena masa berlakunya hanya di akhir tahun ini, yakni mengenai PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak susun atau rumah tapak dan satuan rumah susun. Kalau kawan pajak sempat mendengar, ini dituangkan atau diatur di PMK 120 tahun 2023. Kita kupas-kupas, tapi tetap santai ya kawan pajak ya. Kita kupas mengenai apa ketentuan yang ada di dalam PMK ini, kemudian syarat-syaratnya dan kewajiban yang menyertainya. Oke, kita sapa dulu yuk. Mbak Rini, bagaimana kabarnya Mbak Rini sore hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Sehat, kawan pajak kabarnya? Pasti sehat-sehat ya, semoga semuanya kawan pajak sehat. Mas Krisna, bagaimana kabarnya Mas Krisna? Luar biasa, Mbak. Luar biasa, baru menang sepak bola luar biasa. Oh iya, jelas, Mbak. Ya baik, Mas Krisna, sebelumnya kita ngobrolin tentang PMK 120 ini sebenarnya kan sudah pernah sebelumnya ya, di tahun lalu, di tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2021 ada, tahun 2002 ada. Tahun 2021 itu kalau saya tidak salah di PMK 103, kemudian di PMK 6 di tahun 2022. Nah, di tahun 2023 ini ada PMK 120. Mengatur hal yang sama kurang lebih mengenai PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun. Ini PMK ini menarik sekali. Jadi bagi para promo lovers seharusnya ini menarik banget ya, karena diskonnya tidak tanggung-tanggung, diskonnya gede banget. Untuk nanti kita bahas deh seberapa besar diskon yang ditanggung pemerintah untuk penyerahan rumah tapak ini. Oke. Pertama kita ke Mas Krisna dulu. Siap, oke, Mbak. Ruang lingkupnya. Nah, kita kalau ngomongin PMK pasti ruang lingkupnya ya. Ruang lingkup untuk PMK 120 ini apa, Mas? Oh iya, baik, Mbak. Mungkin sederhananya ya, Mbak ya. PMK ini intinya ya PMK insentif atas tadi sudah disebutkan ya, penyerahan rumah gitu kan. Kemudian ya kalau tadi Mbak Kia bilang ini pas banget nih buat para pencinta promo lovers ya. Dengerin ya, pokoknya ya kita simak ya. Jadi intinya PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun tentunya yang memenuhi persyaratan tertentu untuk tahun 2023 ini PPN-nya ditanggung pemerintah atau singkatnya kita bilang DTP gitu ya, ditanggung pemerintah. Seperti itu, Mbak. Ya, insentif, jadi semacam insentif ya Mas Krisna. Dan benar, rumah tapak itu apa sih Mas Krisna? Oke. Rumah tapak apaan sih? Aku ngutip yang di PMK-nya aja ya, Mbak ya. Jadi kalau di PMK 120 itu dijelaskan kalau rumah tapak itu merupakan bangunan gedung berupa rumah tinggal atau rumah deret, baik bertingkat maupun tidak bertingkat, termasuk bangunan untuk tempat tinggal yang sebagian dipergunakan sebagai toko atau kantor ya. Intinya ini ya, Mbak, rumah lah ya, Mbak ya, yang landed nih ya. Landed. Ya. Nah, itu. Bisa bentuknya rumah atau tadi berarti ruko ya, bisa bentuknya Ya, ruko kan. termasuk rumah susun. Kalau rumah susun udah ngerti lah ya, teman-teman maksudnya kayak apa bentuknya ya kan. Oke. Terus mungkin catatan pentingnya nih gitu kan. Catatan pentingnya serah terima rumahnya ini, rumah siap huni ya. Ini harus dibuktikan pakai BAST, terus harus dibuat tanggal BAST-nya ini 1 November 2023 sampai paling lambat 31 Desember 2024. Nah, lewat tanggal itu nggak dapat insentif, Pak. Gitu. Nah, untuk PPN yang ditanggung pemerintah itu ditanggung seluruhnya untuk sampai dengan 2024 atau ada jangka waktunya, Mas? Nah, ya, jangka waktunya ada, Mbak. Jadi masa berlakunya untuk penyerahan atau penyerahan rumah ya Mbak ya, November sampai dengan
Desember 2023 ini. Hanya saja penyerahannya yang ini dibuktikan dengan BAST nanti boleh sampai di 31 Desember 2024. Jadi gampangnya AJB-nya nih, kamu janjian dulu sama developer ya. November, Desember ini beli rumah, nanti penyerahannya maksimal di Desember 2024. Jadi kita ngitungnya terutangnya ya, pokoknya kawan pajak PPN yang terutang di masa November dan Desember saja yang DTP, Mas Krisna. Ya. Berarti kalau misalnya sudah sempat nyicil sebelumnya, misalnya mulai bulan September sudah nyicil kas bertahap gitu ya. Berarti apakah benar pemahaman saya ya? Berarti yang hanya DTP itu hanya yang dibayarkan di masa November sama Desember begitu ya? Ya, Oke. gitu Mbak. Sekarang kita ke Mbak Rini nih. Mbak Rini tadi Mas Krisna sempat menyinggung yang memenuhi persyaratan tertentu ya, berarti tidak semua jenis penyerahan rumah tapak itu bisa mendapatkan fasilitas PPN DTP. Nah itu ada batasan-batasannya apa aja Mbak Rini? Nah, ini untuk batasannya ya. Jadi kawan pajak perlu dicatat ya. Jadi harga jualnya itu maksimal hanya 5 miliar. 5 miliar rupiah. Nah, ini hanya harga jualnya saja. Jadi misalkan kalau Mbak Zakia membeli rumah dengan harga 6 miliar. Berarti yang mendapatkan promonya itu tidak mendapatkan promo karena sudah di atas 5 miliar. Gagal saya beli rumah di Pondok Iya. Indah berarti ya. Adapun Jadi untuk batasannya maksimal harga jual 5 miliar. 5 miliar, betul. Jadi kalau di atas 5 miliar itu tidak mendapatkan DTP-nya. Kemudian maksimal PPN yang dapat diberikan DTP itu hanya 2 miliar saja. Nah, ini merupakan bagian dari DPP yang 5 miliar tadi. Ya kayak bahasa diskon lah ya kan pajak. Diskon 25% maksimal 10.000 kayak gitu ya. Tapi luar biasa ya, dari 2 miliar berarti kalau PPN 11% 220 juta. Betul. Jadi kan kawan pajak bisa menghemat segitu banyaknya ya, 220 Biasa. dari harga 2 miliar. Keren-keren. Itu yang pertama. Yang kedua, Nah, yang kedua ini yang diserah terimakan merupakan rumah tapak baru atau satuan rumah susun baru. Nah, diserahkan dalam kondisi siap huni. Artinya kalau kawan pajak membeli rumah second atau jual beli rumah kafling yang siap bangun, nah itu tidak termasuk dalam PMK 120 ini. jadi kalau masih bentuk tanah aja berarti nggak Tidak dapat termasuk, insentif. betul. Nah, ini Oke, harus yang bangunan kedua. yang siap huni ya. Oke. Kemudian yang ketiga, nah rumah yang diserah terimakan tadi itu harus memiliki kode identitas rumah. Kode identitas rumah. Terus Betul. yang keempat. Yang keempat ini, rumah tersebut baru pertama kali diserahkan oleh PKP penjual. Nah, PKP di sini yang menyelenggarakan pembangunan rumah tapak. Developer ya. Developer, betul. Dan belum pernah dilakukan Pemindahan pemindahan sebelumnya. Iya. Oke, Kemudian yang kelima. terakhir itu yaitu berita acara serah terima yang dimaksud pada ayat 1 di PMK 120 ini itu harus didaftarkan di aplikasi yang dimiliki oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan perumahan di bidang pekerjaan umum. Nah, di sini PUPR ya. Oke. Nah, itu harus dibuat BA maksimal itu akhir bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya penyerahan. Harus masuk ke aplikasi. Tadi Iya. Mbak Rini kan sempat nyinggung ada kode identitas rumah sama pendaftaran BA. Ini aplikasinya berarti punyanya Kementerian PUPR, betul. Namanya apa tuh Mbak Rini? Namanya itu Sikumbang. Sikumbang. Keren sekali namanya. Sikumbang apa ya? Sikumbang itu Sistem Informasi Kumpulan Kumpulan Pengembang. pengembang. Oke. Kemudian tadi kan sudah dijelaskan mengenai beberapa batasan-batasan atau ketentuan. Tadi ada 5 ya Mbak Rini ya. Terus untuk tarif nih. Nah, apakah benar di DTP itu ditanggung 100% atau mungkin ada tarif-tarif khusus Mbak Rini? Jadi kalau untuk tarifnya sendiri itu terbagi menjadi 2. Nah, itu yang pertama itu BAST itu yang dilakukan pada periode 1 November 2023 sampai dengan 30 Juni 2024. Nah, itu PPN-nya yang ditanggung itu sebesar 100%. Oh, ada 2 tarif. Tarif, betul.
Nah, yang kedua yaitu ketika BAST itu dilakukan pada tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, itu yang mendapatkan DTP-nya hanya sebesar 50% saja. 50%. Jadi untuk yang penyerahan rumahnya, jadi kan kalau BAST berarti BAST itu berarti bukti bahwa rumah itu sudah siap dihuni. Betul, sudah diserahkan ya. Ada 2 jenis tarif ya begitu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya kita ke Mas Krisna lagi nih. Kan tadi sudah sempat kita singgung ya peraturan mengenai PPN DTP ini untuk penyerahan satuan rumah susun atau rumah tapak ini kan bukan yang pertama kali nih Mas ya. Nah, misalnya ada orang yang sudah pernah memanfaatkan insentif di tahun-tahun 2021 atau tahun 2022 itu boleh nggak memanfaatkan yang di tahun ini? Ya, baik Mbak. Jadi seperti yang udah disinggung tadi di awal ya, kalau di sebelumnya di tahun 2021 ada PMK 103, di tahun 2022 ada PMK nomor 6. Nah, ini sama-sama ngatur PPN DTP atas penyerahan rumah. Nah, kalau ternyata ada orang pribadi yang sudah memperoleh atau memanfaatkan ya fasilitas PPN DTP sesuai PMK tersebut, di PMK ini mereka masih bisa Mbak. Jadi masih boleh memperoleh fasilitas PPN DTP PMK 120 ini Mbak. Jadi ini sejalan dengan salah satu latar belakang diterbitkannya PMK 120 ini Mbak, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi biar duitnya muter gitu kan, ada orang keluar uang ya kan, bisa sebar kemana-mana uangnya. Menggerakkan sektor ekonomi properti ya Mas. Salah satunya lewat properti itu, betul Mbak. Betul sekali. Jadi kalau Mas Krisna rumahnya udah ada 3 gitu dari PMK sebelumnya, boleh beli lagi ya Mas? Boleh, tapi ingat ya, satu orang, satu NIK hanya boleh beli satu rumah. Begitu. Jadi kalau Mbak Zakia Di atas nama kan anak-anak. anak 3 ya beliin satu-satu nggak apa-apa Mbak, kalau ada uang. Maaf Barbie, kawan pajaknya. Nggak Mbak, itu nggak masuk Mbak. Nggak masuk ya? Soalnya bisa diangkat-angkat. Oh iya, bukan rumah tapak itu kalau rumah Barbie kan pajak. Rumah burung merpati juga bukan rumah tapak. Nggak jadi deh. Nah terus tadi kan selain dengan batasan, ada juga tentu hak dan kewajiban. Karena namanya insentif tentu harus ada kewajiban yang menyertainya, terutama bagi di sisi PKP pengembang. Ada nggak Mas diatur kewajiban dari PKP pengembangnya ini? Ya, ada Mbak. Jelas di sini di PMK ini diatur ya Mbak, terkait kewajiban dari rekan-rekan mungkin nanti PKP pengembang ya, developer lah katakanlah, ketika mau menyerahkan atau menjual rumah ya kan kepada pembeli, mereka berkewajiban yang jelas buat faktur ya Mbak, sesuai ketentuan. Kemudian harus lapor juga nih realisasi PPN DTP kayak dulu lah, COVID ya kan, insentif COVID macam-macam kan ya Mbak ya. Tetap pembuktiannya seperti apa, mereka lapor realisasi. Nah, untuk PPN DTP ini Mbak, realisasinya gitu kan dilakukan dengan cara melaporkan faktur pajak PPN DTP itu di dalam SPT masa PPN masa pajak November 2023 dan juga Desember 2023 yang ada ya Mbak, disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari 2025. 2025. Betul. Lewat itu berarti ini untuk mengakomodir pembetulan ya Mbak ya. Normalnya kan November dilaporkan di Desember, nanti ternyata ada pembetulan dan kawan-kawan ya Mbak ya, masih bisa dilakukan paling lama 31 Januari 2025. Jadi itu tidak ada format laporan realisasi khusus kayak dulu ya, cukup lapor SPT masa PPN. Kalau fakturnya sendiri? Fakturnya ketentuan detailnya ya Mbak ya, diatur di pasal 8. Mungkin nanti kawan pajak bisa sama-sama lihat ya, sama-sama cek. Kalau sesuai pasal tersebut ya kan, dalam faktur pajak itu minimal mencantumkan satu, NPWP atau NIK pembeli. Yang kedua tadi udah disebutkan ya, kode identitas rumah yang diperoleh dari aplikasi Sikumbang. Di kolom barangnya nanti dicantumkan tuh KIR ya, kode identitas rumah. Kemudian jangan lupa juga di faktur dicantumkan keterangan atau cap PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK 120 tahun 2023. Seperti itu Mbak. Terus kalau capnya berarti seperti biasa sinkronisasi cap ya? Ini sudah ada di aplikasi e-faktur. Silakan nanti kawan-kawan pengembang, developer melakukan sinkronisasi cap ya kan di menu referensi ya Mbak ya.
di menu referensi nanti ada sinkron cap, tinggal diklik aja, otomatis dia nanti sinkron, tinggal dipilih tuh nanti. Kalau bisa. tidak ada cap berarti tidak memenuhi ketentuan, Betul, Mbak. jadi nggak berhak memanfaatkan. Nah, terus selain itu Mbak, kewajiban PKP lagi ya Mbak ya, PKP pengembang juga harus mendaftarkan berita acara serah terima Jadi kayak ada si ngumbar ini tadi ya ke aplikasi Sikumbang paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya serah terima. Jadi kalau aku pengembang nih Mbak ya, katakanlah saya pengembang, saya tanda tangan sama pembeli saya 31 Desember ini nih, besok nih. Ya mau nggak mau paling lambat harus dilaporkan di Sikumbang, didaftarkan di akhir Januari 2024. Gitu Mbak. Baik. Karena ini PPNDTP berarti kode fakturnya 07. Ya, benar Mbak. Oke. Kodenya PPNDTP ini pakai 07, lebih detailnya untuk PPNDTP 100% ya, ini aku jelasin ya Mbak ya, tata cara Boleh. pembuatan fakturnya atau seperti apa sih fakturnya yang harus dibuat gitu kan, apakah 07 semua atau enggak. Contohnya kalau yang PPNDTP 100% ya, ini untuk yang berita acara serah terimanya tertanggal 1 November 2023 sampai dengan maksimal 30 Juni 2024 ya. Jadi ketika PKP menyerahkan rumah dengan harga jual sampai 2 miliar ya pertama ya, maka PKP harus buat 2 faktur pajak kode 07 dengan DPP masing-masing 50% ya kan dari harga jual yang DTP. Katakanlah harga jualnya 2 miliar ya, dia bikin 2 faktur 07, DPP-nya 1 miliar, satunya 1 miliar. Totalnya Gitu, nanti Mbak. tetap sama ya kan? Kenapa begitu? Kenapa begitu? Jadi ini untuk mengakomodir kalau ternyata nanti BAST-nya kan kita tanda tangan LJB nih, katakanlah di November atau Desember ya. BAST-nya awalnya rencana mau 30 Juni. Oh ternyata mundur. Tarifnya nggak jadi 100%. Terus tarifnya kan otomatis berubah 50%. Nanti salah satu faktur 07 itu dibetulkan jadi 01. Gitu Mbak. Itu pertama. Terus nanti kalau ada lagi pengembang yang jual rumah dengan harganya di atas 2 miliar tapi nggak lewat ya sampai 5 miliar ya Mbak ya, maka PKP harus buat 2 faktur pajak 07 kayak tadi ya Mbak ya, masing-masing DPP-nya 50% dari harga jual sampai dengan 2 miliar. Nah satu lagi Mbak, tambahan satu lagi, mereka harus bikin faktur pajak kode 01 untuk bagian yang harga tidak jual DTP. ya di atas 2 miliar itu yang tidak DTP. Jadi 3 ya? Jadi 3. Kalau yang 2 miliar sampai 5 miliar bikin 3. Oke. Banyak ya? Banyak sekali ya ternyata. Tapi ini mungkin lazim ya di apa namanya, di kalangan para pengembang administrasi semacam ini akan pajak. Tapi ya untuk mendapatkan insentif sebesar itu ya effortnya juga harus ini ya, agak rigid ya pengaturannya ya. Terus Mbak Rini, kan pembuatan faktur pajak ini tergantung dari besaran PPNDTP. Tadi kan ada yang 50%, ada yang 100%. Nah kalau yang PPNDTP 50% gimana? Tata caranya sama kayak yang disebutin Mas Krishna tadi apa enggak? Iya, jadi kalau untuk PPN yang DTP-nya 50% ya, itu kan memang BAST-nya itu penyerahannya tadi antara 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, jadi pertama kali itu ketika PKP menyerahkan rumah dengan harga jual misalkan sampai 2 miliar ya, maka PKP harus membuat 1 faktur pajak dengan DPP 50% dari harga yang ditanggung pemerintah, dan kemudian 1 faktur pajak dengan DPP sebesar 50% dari harga yang tidak ditanggung oleh pemerintah. Jadi tetap 2 faktur. 2 faktur, betul. Oke. Berikutnya kalau itu tadi untuk yang harga jual sampai dengan 2 2 miliar. miliar. Nah, ini kalau 2 sampai 5 miliar. Nah, kalau untuk yang 2 sampai 5 miliar tadi kan batasannya hanya 2 miliar saja. Berarti yang atas 3 miliar ini tidak diberikan DTP ya. Maka yang 3 miliar tadi itu nanti diterbitkan faktur pajak dengan kode 01. Iya. Kemudian yang 2 miliarnya tadi
itu tetap diberikan faktur pajak dengan kode 07, namun hanya sebesar 50% ya tadi, karena diberikannya 1 Juli 2024 sampai 31 Juli 2024. DTP-nya sebesar 50% dengan kode faktur 07. Kemudian ini dibuat dua karena kan tadi 50%-nya tidak ditanggung, maka itu diterbitkan faktur pajak dengan kode 01 sebesar 50% juga. Mungkin kalau kita jelaskan kayak gini, kawan pajak belum ada gambaran ya. Bagi orang yang visual, mungkin nanti kawan pajak bisa cek di PMK 120 di lampirannya, atau ada contoh-contoh kasus ya, Mas Krisna, Mbak Rini. Nanti bagaimana contoh penghitungannya, kemudian contoh bikin fakturnya juga ada di situ. Kawan pajak bisa cek nanti di lampiran PMK 120. Nah, tadi kan sudah dibahas terkait syarat-syarat memperoleh PPN DTP, kemudian tarifnya ada dua macam, ada yang 100%, ada yang 50%. Nah, kira-kira pengaturan tersebut tadi kan bisa jadi kan ada hal-hal yang bisa membuat ternyata tidak jadi atau PP ini tidak berhak untuk memanfaatkan DTP. Itu apa aja, Mas Krisna? Ya, diatur di PMK juga nih ya Mbak ya. Jadi ada memang beberapa hal yang menyebabkan jadi pembelian rumah tapak atau rumah susun ini tidak memperoleh fasilitas PPN DTP. Yang pertama ya kan, ada ini objeknya yang diserahkan bukan merupakan rumah tapak atau satuan rumah susun ya. Kayak tadi mungkin rumah Barbie gitu ya Mbak ya. Kan ada yang harganya jutaan, ratusan juta kan juga ada. Kalau rumah bukan ya. Pokoknya bukan rumah tapak, bukan rumah susun gitu aja ya. Kelihatan kan ya itu barangnya kayak apa kan. Kemudian telah dilakukan pembayaran uang muka atau cicilan pertama sebelum 1 September 2023. Oh gitu. Berarti kalau udah ada cicilan sebelum September nggak bisa, atau cash keras ya Mbak ya, cash bertahap ya. Nah, itu nggak bisa juga. Kemudian penyerahannya ya kan dilakukan sebelum tanggal 1 November 2023 atau setelah tanggal 31 Desember 2023. Karena ini masanya cuma satu kan November sama Desember aja ya. Kemudian jangan juga rumah tapak atau rumah susunnya ini dipindah tangankan nih, dijual lagi dalam jangka waktu 1 tahun dari tanggal penyerahan ya kan. Jadi ya disimpan dulu lah 1 tahun gitu kan. Kalau mau dijual ya pakai dulu lah ya, pakai pajak dulu. ya. Atau kontraknya nggak apa-apa. Yang penting nggak dipindah tangankan, gitu. Nggak dijual gitu kan. Kemudian faktur pajaknya dan laporan realisasinya ini nggak sesuai ketentuan. Tadi ya dibahas ya, ada nama, NIK, KIR gitu harus dicantumkan, dilaporkan di SPT PPN gitu kan. Itu harus dilakukan. Kemudian pengusaha kena pajak, PKP, developer, pengembang ini tidak mendaftarkan BHST, berita acara serah terima di aplikasi Sikumbang. Jadi udah disebut juga ya Mbak ya, maksimal akhir bulan berikutnya setelah dilakukan BHST harus dilaporkan di Sikumbang. Jadi apabila hal-hal ini tidak dipenuhi oleh PKP pengembang, ini kan kewajibannya lebih banyak ke penjual ya. Ada satu yang pembeli tadi ya Mbak ya, yang dipindah tangan. Oh iya benar-benar. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak dipenuhi, berarti kan misalnya udah November Desember PPN-nya sudah DTP, terus ternyata ditemukan setelahnya, berarti DJP bisa menagih ya. PPN yang tadinya DTP kawan pajak, aduh sayang banget udah tadinya udah enak-enak di diskon, ternyata karena tidak memenuhi ketentuan jadi malah harus ditagih. Kayaknya langka banget ya untuk ngobrol kita tentang PPN DTP di PMK 120 ini. Nanti kawan pajak sekali lagi bisa cek, nanti googling banyak lah ya kawan pajak ya, PMK 120 tahun 2023, fasilitas penyerahan PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun. Nanti kawan pajak bisa cek peraturannya seperti apa dan contoh-contoh kasusnya ada juga di lampiran PMK tersebut ya. Ada satu lagi Mbak, bisa dicek di majalah kita kan ya. Oh betul, ada di bulletin kita. Kawan pajak, Mas Selada itu sudah meluncurkan edisi pertama Respati, apa ya, repositori informasi pajak terkini. Jadi kalau kawan pajak mau sambil ngopi-ngopi buka-buka bulletin online, bisa cek-cek mengenai Respati, karena Respati edisi pertama juga membahas mengenai PPN DTP di PMK 120 ini. Dicek di IG kita Mbak. Luar biasa kan ya Mas Selada ini ya.
Keren banget. Baik Mas Krisna, Mbak Rini, semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat. Dan kalau kawan pajak punya kesempatan, manfaatkan sebanyak-banyaknya insentif yang diluncurkan oleh pemerintah, terutama yang mengenai PPNBM atas sektor properti ini, karena hanya sampai akhir Desember saja kawan pajak. Itu tinggal menghitung hari ya, akhir Desember. Semoga apa yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan yang lainnya, bisa di podcast atau mungkin di IG Live kawan pajak. Kalau di IG Live bisa sambil tanya-tanya, mungkin ada permasalahan di lapangan yang kawan pajak ingin tanyakan, atau kawan pajak juga bisa berkonsultasi dengan kami, tim penyuluh KPP Madya Jakarta Selatan 2, melalui chat WhatsApp, melalui layanan telepon, atau kawan pajak bisa main ya ke kantor, datang langsung ngobrol dengan kami di helpdesk. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasi, like video ini, subscribe, karena kalau tidak nyalain notifikasi nanti ketinggalan informasi terkini. Jadi tadinya harusnya yang saya bisa manfaatin insentifnya Desember, ternyata udah Januari, jadi ketinggalan kan. Jadi selamat menikmati ngobrol-ngobrol kita kesempatan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih Mbak Rini, terima kasih Mas Krisna. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Selamat selada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.